Tiri ada tuh Betul. Akbar. Ya, Wisman. tua Iya. Ardi abang Donidion yang pertama. Iya, Ardi. Oke, bisa kita mulai sekarang ya? Bisa dong. Bisa. Oke, baik, sebelum dimulai kita minta tolong semuanya mikrofonnya di mute ya, dimatiin biar kita bisa lebih hikmat dan kita bisa paham apa yang disampaikan, jadi nggak terganggu, lebih kondusif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Baik, pertama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ya apa sih? yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga kita semua alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir istiqomah di dalam kajian online, kajian santai bersama Donidion Aksi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pula semuanya yang kumpul pada kajian hari ini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, karena afdolnya kita ngaji diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa pula, supaya ilmu yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama-sama berdoa, nanti diikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Allahumma alhimni rushdi Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. wa a'idhni min syarri nafsi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Kok nih kono lho ya? Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa ilhamal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, selalu kita ingatkan bahwa yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, bahwa kita semua sama-sama belajar. Jadi jangan menganggap bahwa AA berdua adalah yang paling tahu. Tidak, bisa aja teman-teman semua lebih mengetahui, dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan kita malam hari ini insyaallah akan membahas tentang fadilah, keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan dari bersolawat kepada baginda Rasulullah. Iya. Ya, karena sebelumnya kita udah membahas pada kajian yang pertama itu, ada yang masih ingat? Yang pertama adab-adab bermajelis. Terus kajian yang kedua kemarin bahaya daripada sifat riya. Lalu yang ketiga kemarin
minggu kemarin itu adalah obat hati atau penawar hati. Dan pada kajian malam hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan. Kemarin kan seram-seram tuh. Nah sekarang kita bahas tentang fadilah, keutamaan. Dan alhamdulillah Donidion mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang istiqomah mengikuti kajian ini, dan gak kerasa kita sudah 1 bulan mengadakan kajian seperti ini. Udah kajian, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan doakan teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan Donidion terus istiqomah. Amin. Ya. Dan perlu diingatkan juga malam ini malam Sabtu karena kemarin nggak bisa, tapi nanti hari-hari selanjutnya kedepannya tetap malam Jumat. Jadi kalau misalkan ada info apapun kita di malam Jumat itu nggak bisa, kita akan infokan. Ya, kita akan ganti ke jadwal yang lain seperti itu. Oke, silakan dilanjut. Ya, baik. Kita akan sama-sama membahas tentang keutamaan sholawat. Ya, buat teman-teman semua yang memegang alat tulis, ya bawa catatan, bisa dicatat. Ya, karena ilmu itu memang harus dicatat. Ya, kalau yang punya HP 2 boleh dicatat pakai HP satunya lagi atau pakai laptop. Ya, silakan. Kita akan bahas tentang keutamaan sholawat yang ini meliputi beberapa poin. Ya, kita meliputi beberapa poin. Yang pertama dari pengertian, yang kedua nanti dari dalil, yang ketiga tentang jenis sholawat. Ya, jenis sholawat dan macam-macamnya. Terus yang terakhir baru keutamaan dari bersolawat itu sendiri. Ada apa aja yang bersumber daripada nas-nas yang sahih. Insyaallah. Baik, awalan kita akan bahas tentang definisi atau pengertian sholawat. Ya, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu secara bahasa. Yang pertama secara bahasa terambil dari kata sholla. Jadi sholawat itu bentuk jamak, ya, bentuk jamak, bentuk umum. Yang terambil dari kata sholla yang artinya adalah doa. Tapi kalau secara bahasa kan tentu belum bisa kita pahami maknanya. Nah, maka kita harus tahu secara istilah, secara hakiki, maknawi ya. Secara istilah sholawat itu apa? Yaitu bentuk doa ataupun pengagungan kepada baginda Rasulullah sebagai ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat secara bahasa itu terambil dari kata sholla yang artinya doa, sedangkan secara istilah sholawat itu adalah doa ataupun pujian yang kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ibadah atas yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertian sholawat. Ya. Kemudian dalil daripada sholawat itu sendiri bagaimana, Adoni? Ya. Jadi dalil daripada kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, ayatnya yang udah sama-sama kita hafal banget. Udah sama-sama sering kita dengar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi itu Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi dalam surat ini artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nah, kita semua diperintahin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita semua kan beriman karena kita Islam. Beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan sampaikanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan dari ayat ini teman-teman semuanya, salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah itu berbeda dengan salawat kita. Salawatnya malaikat kepada baginda Rasulullah berbeda dengan salawat kita. Dalam tafsir yang sudah dijelaskan, para ulama menjelaskan bahwa salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah itu adalah sebagai bentuk rahmat, pengagungan, kasih sayang. Iya, kasih sayang, sebagai rahmat, pengagungan di hadapan para malaikat. Bahwasanya seraya Allah tuh ngomong, ini nih manusia yang paling agung, yang paling sempurna nih, lihat malaikat. Iya. Itu salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, salawatnya malaikat kepada baginda Rasulullah itu berupa doa atau istighfar, permohonan ampun, ya, doa. Lalu salawatnya kita kepada baginda Rasulullah itu adalah pengagungan dan sebagai bentuk ibadah kita. Jadi berbeda teman-teman. Jadi jangan disamain salawatnya Allah tuh sama baginda Rasul gimana sih gitu. Itu berbeda. Kalau kita
untuk pengagungan, karena memang sebagai kita umatnya baginda Rasulullah udah wajib kita mengagungkan baginda Rasulullah, Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman yang telah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Nah, jadi kita sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk kita umatnya, maka kita harus banyak bersolawat sebagai bentuk ibadah. Salah satunya kalau kita sholat kan pas lagi duduk tasyahud itu ya, itu kalau kagak baca sholawat itu sholatnya gak sah, karena kan sholawat itu termasuk dalam rukun sholat. Bahkan dikatakan para ulama juga, sekalipun dia lupa baca sholawat maka sholatnya gak sah. Nah, itu dalam bentuk ibadah salah satunya, dan dalam bentuk mendawamkan sholawat yang lain juga termasuk ibadah. Iya, jadi sholawat itu termasuk ibadah karena memang diperintahkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sholat, zakat, baca Quran, sholawat itu adalah ibadah. Ya, dan ibadah sholawat ini sangat luar biasa. Karena ibadah-ibadah yang lain itu nggak ada contohnya. Tapi ibadah sholawat ini yang luar biasa karena memang Rasulullah itu adalah sosok yang sangat agung. Makanya suka ada yang nanya, ngapain kita terlalu mengagung-agungkan Rasulullah? Rasulullah manusia, kita juga manusia. Benar, Rasulullah manusia, kita juga manusia. Tapi apa? Basyarun lakal basyar. Bukan sembarang manusia, bukan seperti manusia pada umumnya. Ya, kita mengagungkan Rasulullah karena Allah juga mengagungkan Rasulullah. Begitu, ya. Jadi kita mengagungkan Rasulullah karena Allah mengagungkan Rasulullah. Itu harus kita catat. Makanya Rasulullah itu sangat agung, dan ibadah dengan kita melantunkan sholawat itu Allah sendiri yang mencontohkan. Allah, para malaikat mencontohkan itu. Kalau misalkan sholat, Allah sendiri tentu gak sholat. Puasa, Allah gak puasa. Zakat, sedekah, Allah gak zakat. Tapi ketika bersolawat, Allah sendiri yang contohkan kepada kita semua. Ya, maka kita sebagai hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah, maka kita perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ya, itu juga memang dijelaskan juga dalam tafsir Al-Misbah bahwa tidak ada hal yang sebelumnya Allah perintahkan kepada kita, Allah menyuruh kepada kita sebelumnya, tapi Allah sendiri tidak pernah melakukannya kecuali satu, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Tadi yang dijelaskan sama Dion, Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi Allah nggak sholat. Memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Memerintahkan kita untuk berzakat, Allah nggak zakat. Tapi apa? Cuma satu yang Allah lakukan, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil apa? Jadi pengen menunjukkan kepada kita manusia bahwa penduduk langit aja, Allah dan malaikatnya penduduk langit itu mengagungkan baginda Rasulullah. Masa kita penduduk di bumi, hambanya Allah, umatnya baginda Rasulullah kagak mau salawat sama Nabi. Nah, jadi itu sebagai bentuk kita tabaruk. Dan jangan salah juga, hal ini jangan salah, jangan dipikirkan masa cuma salawat doang, masa cuma kita doang sih, emang baginda Rasulullah salawat juga apa enggak? Ya, baginda Rasulullah juga salawat sama. Hal ini diriwayatkan oleh anaknya Fatimah. Ya, Fatimah itu pernah meriwayatkan bahwasannya ayahku, katanya, baginda Rasulullah itu ketika beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau mengucapkan salawat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi ini juga salah satu ya adab kita kalau kita mau masuk masjid, kita masuk dengan kaki kanan lalu bersalawat kepada baginda Rasulullah, baru baca doanya Allahumma ftahli birahmatik. Gitu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya seperti itu. Ya, baik. Lalu yang kedua apa? Kita udah tahu tentang sholawat tadi secara pengertian dan dalilnya pun sudah jelas ya. Karena kalau sesuatu kan dalam usul ya. Jadi usul fikih, usul itu artinya akidah, bukan akidah, hukum yang dasar ya. Jadi ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Furu' itu cabang. Nah, kaidah usul itu harus meliputi 4. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', kemudian Ijtihad dan Qiyas. 5 ya. 5. Jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Ijtihad, Qiyas. Nah, ini sudah ada di Al-Quran. Al-Quran yang paling kuat. Al-Quran dan hadis itu yang paling kuat. Nah, ini sholawat sendiri sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara bersolawat kepada Rasulullah? Apakah sholawat yang selama ini kita baca itu benar? Apakah sholawat yang kita baca ini yang selama ini kita dawamkan, selama ini kita lantunkan diterima? Ada 2 jenis sholawat ya. Ada yang namanya sholawat ma'thur,
ada yang namanya salawat ghairu ma'thur. Yang pertama kita bahas dulu salawat ma'thur. Salawat ma'thur itu apa? Yaitu salawat yang langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri contohkan kepada para sahabat untuk mengikutinya. Jadi artinya salawat ini memang ada tuntunannya di dalam al-hadis, di dalam as-sunnah. Ya. Apa bunyi salawatnya? Dalam hadis yang sahih, ini hadis yang sahih, ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, bagaimana cara kami untuk bersolawat kepadamu? Nah, Rasulullah menjawab dengan solawat yang kita kenal dengan nama solawat Ibrahimiyah. Ya, bunyinya bagaimana? Banyak, riwayatnya banyak. Salah satunya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salah satunya. Ada riwayat lain juga yang suka kita baca dalam salat ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, Rasulullah menjawab seperti itu. Jadi cara kita bersolawat kepada Nabi itu dengan solawat seperti itu, kata Rasulullah. Mungkin timbul pertanyaan di antara kita, boleh nggak kita ucap solawatnya pakai Sayyidina? Boleh nggak pakai Sayyidina gitu? Yang pertama, dalam kalimat teks hadisnya itu memang di situ tidak ada kata Sayyidinanya. Ya, tapi bukan berarti di situ nggak ada kata Sayyidina kita lantas langsung mengucap nggak boleh pakai Sayyidina, itu salah. Ya, jadi mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Dua-duanya bagus. Ya, yang nggak bagus, yang salah apa? Orang yang nggak mau sholawat, itu aja intinya. Ya, jadi kalau secara teks hadisnya itu memang nggak ada Sayyidina. Ya karena memang Rasul menjelaskan sendiri ya kan, untuk menyebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama contohnya kayak kita nih. Misalkan A ngomong sama teman-teman semua bilang, follow ya, jangan lupa follow kita Doni Dion Aksi. Kan A sendiri nggak mungkin nyebut follow ya Ustadz Doni Dion Aksi. Iya kan, maksudnya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai nggak mungkin dia menyebut dirinya sendiri ustadz, karena panggilan itu panggilan umat, ya kan, nggak mungkin seperti itu. Dan ada terkesan malu kalau menyebut dirinya seperti itu. Nih pas kenalan, iya kenalin nama saya Ustadz Dion, itu kan kayak songong gitu ya. Nah begitupun sama, iya begitupun sama dengan Rasulullah ketika mencontohkan, maka beliau sebut dengan langsung namanya Muhammad. Tapi kita sebagai umatnya, masa iya kita sebut nama Rasulullah hanya Muhammad doang, ya kan? Kayak nggak sopan kalau bagi kita. Kita kalau nyebutin yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, disebutin tuh gelarnya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA bla 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 bla, disebutin gelarnya kan? Tapi Rasulullah sendiri masa kita nggak sebutin? Yang terhormat Muhammad, ya kan? Makanya kita sebut dengan yang terhormat, dengan Sayyidina. Kalau bahasa kitanya, istilahnya Sayyidina itu adalah yang mulia, yang terhormat, pemimpin artinya. Karena Rasulullah sendiri pernah berkata, Ana Sayyidun, ya, aku adalah pemimpin atas kalian semua. Jadi boleh mau pakai Sayyidina, boleh silakan. Nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Oke. Ya, ya kan gue ustadz Yan, kata orang. Nah ini baru diomongin tadi. Iya, itu yang pertama ya, salawat ma'thur, artinya salawat yang langsung dari baginda Rasulullah, yang kita sering temuin di dalam hadis-hadis. Ya, yang kita sering baca juga ketika sholat tahiyat. Memang itu riwayatnya banyak banget, ya. Bahkan yang kita tasyahud awal dan tasyahud akhir pun itu memang banyak juga riwayatnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada salawat ghairu ma'thur. Ya, tidak ada dua. Yang pertama apa? Salawat ma'thur dan salawat ghairu ma'thur. Nah, kalau salawat ghairu ma'thur itu salawat yang dikarang oleh para ulama. Jadi salawatnya itu tetap berupa bentuknya pujian, bentuknya doa, bentuknya salam kepada baginda Rasulullah. Pasti rata-rata diawali dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pasti diawali dengan itu. Ya, salawat karangan ulama. Ya. Kayak misalkan contohnya ada sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihil azim. Ada sholawat yang lain, sholawat nariyah,
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina, banyak seterusnya. Ya. Ya, ada lagi salawat busyra, salawat yang lain. Bahkan termasuk salawat-salawat yang ada di buku-buku salawat tuh, yang kayak misalkan teman-teman hadroh, ya kan? Teman-teman marawisan, qasidahan. Nah, itu adalah salawat-salawat yang dikarang oleh para ulama. Timbul pertanyaan nih, biasanya ada yang nanya, nah kalau salawat-salawat yang seperti itu kita amalkan, itu sampai nggak kepada Nabi? Artinya kan biasanya kita mengikuti Al-Quran, hadis, ya kan? Ada yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sementara sholawat ini kan karangan ulama. Nah, kita sering terkenal tuh kan, kita sering lantunin di YouTube bahkan. Nah, sholawat kayak gitu itu sampai nggak kepada Rasulullah? Waduh, ya tentu sampai dong. Ya, karena sholawat ini dijelaskan dalam Abu Ya Sayyid Al-Maliki pernah mengatakan, torikoh yang tidak memerlukan ijazah, amalan yang tidak memerlukan ijazah, atau amalan yang paling mudah dilafazkan oleh manusia, amalan yang paling mudah dilakukan oleh manusia yang tidak memerlukan izin apapun, yaitu sholawat. Nah, karena sholawat itu langsung nyampe kepada baginda Rasulullah. Mungkin beda, kalau amalan yang lain harus diijazahkan sama gurunya, zikir lain harus diijazahkan sama gurunya. Ada juga beberapa sholawat yang mungkin diijazahkan, tapi berbeda. Kalau sholawat, apapun yang dibaca pasti itu nyampe kepada baginda Rasulullah, termasuk sholawat ghairu ma'thur, karena dibikin bukan sama ulama-ulama biasa, ulama-ulama yang memang luar biasa, ulama yang waro, ulama yang zuhud, yang sangat alim ya. Mungkin kalau kayak Dion bikin sholawat saya nggak percaya gitu. Waduh. Ya, tapi memang boleh ya teman-teman semua. Jadi karena sholawat itu kan ekspresi kecintaan, pujian ya, tadi sebagaimana kita ketahui itu pujian kepada baginda Rasulullah. Makanya kalimat-kalimat sholawat kan banyak, macam-macam. Nah, bahkan kata guru kita, jika kita seandainya punya kemampuan untuk membuat sholawat sendiri, itu pun boleh. Kita punya kemampuan akan ilmu bahasa Arab yang kuat, tentang ilmu syair dan yang lain-lainnya, kaidah-kaidah nahwu sharaf, kaidah balaghah segala macam. Kita punya kemampuan itu, kita bisa bikin sholawat sendiri. Karena itu yang tadi dijelaskan sama Doni, nggak butuh ijazah. Karena memang teks-teks yang ada dalam sholawat itu tujuannya untuk memuji Nabi, untuk mengagungkan Nabi, dan merupakan ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah. Sama kayak kita cinta sama orang kan, kita kadang suka gombalin, ya kita kirimin kata-kata mutiara, kata-kata bagus, padahal nyari dari Google, ya kayak gitu. Nah sama, ibaratnya kita cinta sama Nabi, itu diekspresikan, kata-kata mutiara itu berupa sholawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Nah, itu termasuk sholawat yang sering kita dengar ya. Kalau marawisan atau ada di acara-acara maulid apapun, itu boleh diamalkan. Boleh, misalnya kita mau ngamalin sholawat yang ada di hadis, boleh juga kita ngamalin dalam bentuk zikiran, boleh juga, ataupun dilaguin boleh juga. Karena biasanya kalau anak-anak muda di antara kita kan memang paling seneng banget kalau baca salawat tuh dilagu-laguin. Nah, semuanya pasti sampai kepada baginda Rasulullah, pahalanya pun juga pasti sampai. Udah nggak usah takut mau salawatan gitu. Iya, jadi nggak usah takut salawat kita nggak diterima, pasti diterima. Salawat bentuk apapun pasti diterima, dan pasti sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bentuk cinta, ya, bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah. Masa kita cinta kepada Rasulullah nggak cinta sama kita? Makanya kan kita dalam salawat ya, ada, kita pernah dengar ya, kalau dalam majelis itu ya kan, kita bunyi salawat gini, Nabiyil Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah, gitu. Nabiyil Huda, kaulah Nabi yang pemberi petunjuk. La tansani, jangan lupakan aku. La tansa, artinya la tansa jangan lupa ya. La tansani, jangan lupakan aku ya Rasulullah. Min syafaati, dari syafaatmu ya Rasulullah, dari syafaatmu ya Rasulullah. Jadi kita mohon ya kan, kita bersolawat kepada Nabi dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ketika kita cinta dengan seseorang dengan cinta yang amat sangat luar biasa, masa iya orang itu nggak luluh hatinya dan berbalik cinta kepada kita? Sama ketika kita, tapi kalau cinta sama orang lain beda ya, bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cinta sama Rasulullah itu bukan angan-angan, itu memang cinta yang nyata. Ketika kita cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kita pasti dibalas, dan balasannya apa? Berupa syafaat. Nah makanya kita
banyakin baca salawat kepada baginda Rasulullah. Lalu kadang ada juga yang timbul pertanyaan, ketika kita maulid Nabi ya, maulid Nabi baca misalkan maulid diba, itu sampai tiba di mahalul qiyam yang kita itu berdiri semua baca ya Nabi salam alaika, baca gitu. Itu ada yang nanya, itu katanya baginda Rasulullah saat mahal qiyam itu beliau hadir di tengah-tengah kita. Itu benar atau enggak sih? Jawabannya teman-teman semua, hadir atau tidaknya baginda Rasulullah yang pasti ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, solawat kita itu sampai dan dijawab oleh baginda Rasulullah. Dari mana kita tahu? Ya, ini ada keterangannya dalam kitab Ar-Ruh. Kalau teman-teman punya kitab Ar-Ruh, itu karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ beliau ada mengutip hadis yang sahih. Jadi Rasulullah bersabda begini, ma min muslimin alayya salatan. Siapa orang dari kalangan umat Islam yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan ruh ke dalam jasadku, kata Nabi, hanya sekedar menjawab salam, menjawab salawat orang yang berkirim salam kepadaku. Itu luar biasa aja. Jadi salawat dalam bentuk apapun yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah itu sampai dan akan dijawab oleh baginda Rasulullah. Iya. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya. Jadi salawat yang kalian bacakan kepadaku, salawat yang kalian sampaikan kepadaku itu disampaikan olehku, diperlihatkan kepadaku, ma'rudatun alayya. Tuh. Jadi kita salawat sama Nabi itu diperlihatkan sama Allah, disampaikan sama Allah salawatnya. Lalu para sahabat bingung, bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa sampai kepada kamu sedangkan kamu sudah masuk ke dalam kubur, sudah meninggal, sudah menjadi tulang belulang? Apakah ketika engkau sudah meninggal itu salawat tetap sampai? Lah, kata Nabi, enggak. Innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya Allah itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Tuh. Jadi jangan disangka ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah yang memang beliau sudah wafat, tapi dalam bentuk zahirnya emang sudah wafat, cuman dalam bentuk yang lain enggak, kita nggak bisa ngelihat. Kita masih banyak hijabnya, kita masih banyak penghalangnya dosa-dosa kita. Ya, sehingga kita belum bisa melihat sosok baginda Rasulullah. Bergembira buat teman-teman semua yang udah pernah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Terus kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimimpikan oleh baginda Rasulullah, karena ketika kita bermimpi dengan baginda Rasulullah memang itu adalah wujudnya beliau. Karena iblis, setan ataupun tidak bisa menyerupai bentuk beliau. Jadi kita mudah-mudahan memohon kepada Allah supaya kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah melalui mimpi. Jadi jangan pernah takut buat baca sholawat. Nah, lalu selanjutnya, apa saja keutamaan orang yang baca sholawat? Nah, ini pasti seneng ya teman-teman. Emang paling seneng kalau amalan itu yang ada faedahnya, kayak keutamaan istighfar, keutamaan salat duha, Keutamaan sedekah. Iya. Nah, apa saja keutamaannya? Di antara keutamaan yang pertama, membaca sholawat itu menjadikan kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, mau nggak mulia di sisi Allah dan Rasulnya? Kalau mulia di hadapan manusia doang biasa. Sama Dion yang mungkin dianggap mulia sama manusia itu udah biasa. Tapi kalau kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, nah itu yang paling bangga banget. Jadi di situ yang paling utama, yang paling mulia siapa? Kata Nabi, awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alas shalah. Jadi manusia yang paling utama itu adalah yang paling mulia banget, yang paling keren, yang paling pokoknya paling dipandang sama orang dah. Siapa mereka yang paling utama itu? Aktsaruhum 'alas shalah, yaitu mereka yang memperbanyak salawat kepadaku. Tuh. Jadi kalau kita banyak salawat, bukan cuma di dunia doang kita mulia, tapi nanti di akhirat, di yaumil akhir, di padang mahsyar, kita juga akan mulia di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, kayak begitu. Enak nggak tuh? Enak. Iya. Enak. Tapi Masya Allah ya, makanya jangan sampai ada alasan kita baca sholawat untuk nggak baca sholawat ya. Makanya itu diantara keutamaan yang pertama. Kalau keutamaan yang kedua apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man shalla alayya salatan
Dalam riwayat lain kalimatnya berbeda, man shalla alayya wahidah. Tapi sama ujungnya ya. Man shalla alayya wahidah atau man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, ya, satu kali aja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalasnya berupa 10. Balasannya berupa apa? Berupa rahmat, ya, berupa rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Karena ini merupakan tafsiran daripada Al-Quran ya. Lupa pada surah apa ya keberapa, yang jelas bunyi ayatnya itu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Artinya siapa orang yang melaksanakan kebaikan, maka Allah akan membalas, melipat gandakan menjadi 10 kali lipat dan semisalnya. Begitupun sama. Jadi ketika kita baca salawat, padahal cuma satu kali loh. Kita baca salawat apapun, misalkan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali itu padahal. Tapi Allah akan membalas kepada kita yang membaca salawat tadi berupa rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat. Dalam hadis yang lain juga Rasul nyatakan, ya, dalam riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma shalla alayya falyuqilla 'abdun min dzalika aw liyukthir." Jadi Masya Allah ya. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, satu itu dikit apa banyak? Dikit lah. Dikit ya, satu itu dikit. Tapi di situ apa? Kata Rasul nyatakan, malaikat itu nggak ada berhenti-berhentinya untuk memohonkan ampun kepada kita. Tuh. Malaikat nggak ada berhenti-berhentinya untuk memohonkan ampun, istighfar buat kita. Kita kan punya dosa nih banyak. Padahal kita cuma baca salawat satu kali. Malaikat aja nggak berhenti-berhenti buat memohonkan ampun buat kita. Maka di sini orang yang banyak baca salawat, banyak ataupun sedikit, itu malaikat. Nah, karena kita tahu faedahnya tadi tuh malaikat mohonin ampun buat kita, masa iya kita baca salawat cuma sedikit? Sayang dong, ya kan? Bisa jadi dosa kita nih banyak banget. Ya, ini kita kan punya aib tapi ditutupin semua, dosa-dosa kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita banyakin baca salawat dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dengan niat memang karena cinta kepada baginda Rasulullah. Maka insya Allah itu menjadikan Allah memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat ataupun bisa lebih, dan juga membuat malaikat senantiasa memohonkan ampun buat kita. Ya. Lalu selanjutnya keutamaan salawat apa lagi? Ya, salawat menjadi sebab terkabulnya doa kita. Tuh, makanya kan dalam adab-adab berdoa itu kan kita sama-sama kita tahu ya. Kita ta'awudz dulu, terus baca basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon ampun dulu, astagfirullahaladzim, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, baru baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh, dengan sebab salawat ini. Bahkan dulu kisahnya kan Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah, itu terus mohon ampun sama Allah, tapi sama Allah nggak didengar, ya, nggak didengar sama Allah. Sampai Nabi Adam itu melihat, ketika Nabi Adam berada di dalam surga, melihat semua yang ada di surga, dedaunan atau apapun pundi-pundi yang ada di surga itu berkalimat, di mana dalam lafaz Allah pasti di sampingnya ada kalimat Muhammad di surga. Nah, makanya pada saat itu Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang doanya sangat terkenal ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, berdoa kepada Allah dengan menyebut gini, ya Allah, sungguhnya aku mohon ampun kepadamu dengan Muhammad, dengan berkah Muhammad. Baru saat itu Allah mendengar Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi keutamaan yang kedua, sholawat itu bisa menjadikan terkabul doa kita. Makanya kalau kita pas lagi berdoa, sebelum berdoa kita sholawat dulu. Di sini kan hadisnya kata yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh." Sesungguhnya doa itu bakalan terhenti. Kita udah doa nih, mau naik, terhenti. Bainas sama'i wal ardh, di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un. Dan dia tidak akan naik sedikit pun. Waduh. Sayang dong, kita udah doa sama Allah banyak-banyak, tapi berhenti di antara langit dan bumi, nggak akan naik sedikit pun. Hatta tusalli ala nabiyyika, ya, sampai engkau bersalawat kepada nabimu. Nah, itu dalam hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan kullu du'aan mahjubun. Ya, sesungguhnya
setiap doa daripada kalian itu terhalang dari Allah, mahjubun, hijab, menjadi hijab halang daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalla 'ala nabi, ya, sebelum kalian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi kalau mau doa, sebelum doa kita tadi ya, kita istighfar dulu, memuji Allah, terus habis itu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, baru kita sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Jadi salawatnya ada tambahan ya, salawatnya di awal dan di akhir. Jadi untuk pembuka ketika kita berdoa kepada Allah, ya kita berwasilah, ya berwasilah dengan salawat itu. Awali dengan salawat yang tadi istighfar dulu, kita istighfar, terus kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita doa. Selesai doa selesai, ditutup dengan salawat lagi. Misalkan akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan salawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, boleh, atau mau yang panjang juga boleh. Artinya di awal dan di akhir ditutup dengan salawat. Nah itu makanya tadi penting wasilah ya. Makanya kita kenal dengan istilah tawasul. Tawasul itu apa? Perantara ya, meminta kepada Allah dengan perantara. Tawasul ini dibagi-bagi. Ada yang namanya tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan Rasulullah, ada tawasul juga dengan orang-orang soleh. Ya, makanya kalau kita kayak acara syukuran, acara apapun, kita biasanya suka baca ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. Itu tawasul. Artinya apa? Begini ya teman-teman. Kita manusia biasa. Kita punya dosa, dan kadang ya, mohon maaf, dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kita minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, kita yakin gak doa kita bakalan dikabul? Ya yakin, pasti yakin, emang harus yakin ya. Cuman kita nggak bisa memastikan doa kita dikabul sama Allah. Nah makanya kita perlu wasilah, tawasul, perantara. Perantara siapa? Nabi Muhammad. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Aku mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah urusanku dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan sebab Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka doa kita akan dikabul. Itu wasilah, tawasul ya. Nah ini ada pembahasan khusus ya mengenai tawasul ini. Nah makanya tadi sholawat penting. Jadi jangan sampai teman-teman meninggalkan sholawat. Dan ini ada catatan penting bahwa Rasul pernah bersabda juga dalam hadis yang sahih, bahwa ada 3 orang yang nanti itu celaka. Celaka itu apa? Dia dicuekin sama Nabi di akhirat. Ya, dicuekin sama Nabi, nggak ditatap. Nih kalian semua nih ya, istilahnya sahabat Dunidion ya. Misalkan udah kenal sama kalian, udah kenal mukanya, udah kenal namanya. Di satu acara kita ketemu. Nah, kalian ya ngelihat nih, nyapa AA juga ngelihat. Pas nyapa cuekin. Gitu. Kira-kira enak apa enggak dicuekin tuh? Gak enak lah. Iya, gak enak. Jangan kan dicuekin, belum di fallback aja yang gak enak. Nah itu kan, itu ya makanya jangan sampai kita jangan-jangan bukan cuma dicuekin, malah kita nggak di fallback sama Rasul. Itu makanya ya ada nanti tiga orang, 3 golongan yang nanti dicuekin sama Nabi di akhirat, nggak dipandang sama sekali. Salah satunya apa? Salah satunya Nabi sebutkan rajulun zakirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang disebutkan namaku di hadapannya, ataupun ada orang yang menyebutkan namaku lalu mereka nggak mau bersalawat kepadaku. Itu nanti orang yang dicuekin sama Nabi itu. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad ada yang disebut, ada yang nyebut, itu salawat kita. Misalkan kita sama Doni lagi ngomong, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah teman-teman itu dalam hati atau dari lisan itu baca salawat, Allahumma sholli alaihi. Ya, atau kalau yang singkat shollu alaihi, udah gitu aja nggak apa-apa. Artinya membalas salawat kepada nama yang disebut. Karena ini apa ya, wujud cinta. Perumpamannya gini, teman-teman. Kalau kita cinta sama orang itu orang namanya kan kita suka sebut-sebutin, ya kan? Contoh nih, suka sama Doni, kita sebutin namanya. Iya, sebutin namanya, Doni gitu. Kalau ada orang yang nyebut namanya Doni, itu hatinya kayak kepanggil. Ya, yang penting jangan laki.
Iya, paham juga laki. Iya, laki mah jangan dong. Ya, artinya kalau ada orang yang nyebut namanya Doni itu kepanggil karena ada tumbuh rasa cinta. Begitupun kita nih, ini kita kan semua ngaku cinta sama Nabi. Kalau ditanya, ente cinta nggak Nabi? Ente sayang nggak sama Nabi? Pasti jawabnya cinta, sayang. Nah kalau cinta sama sayang buktiin dong. Salah satunya yang paling ringan apa? Dengan sholawat. Terus kalau ada orang yang sebut nama Nabi, kita sholawat juga. Kita jawab dengan sholawat. Itu kita buktikan kecintaan kita dengan cara yang paling ringan. Belum nanti bahas masalah yang besar-besar ya kan. Kalau yang ringan aja udah kita jalanin, insya Allah yang besar itu bakal ngikutin. Tapi kalau yang ringan aja udah kita lalaikan, udah kita sepelekan, bagaimana yang besar? Ya, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau pengen kita dikumpulin nanti di akhirat sama Nabi, maka banyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kan ya sayang banget gitu kalau kita kagak masuk ke circle-nya Nabi. Ya, makanya kalau pengen masuk ke circle-nya Nabi harus satu frekuensi dulu. Ya, kan kita punya temen kagak frekuensi kagak enak. Ya, kita punya temen kita doyannya begini, dia kagak doyan kagak enak, nggak sefrekuensi, makanya dia beda circle sama kita. Nah, kalau mau masuk ke circle-nya Nabi, makanya harus ikutin frekuensinya Nabi. Harus seneng kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Dengar kalimat di Bapak daripada orang lain yang mengucapkan salawat, kita jawab juga kayak gitu. Nah, apalagi keutamaannya, dengan kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, ini akan dimudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Tuh. Makanya namanya manusia kan pasti ada ujian dan musibah ya. Ya, karena kalau pengen naik kelas, pengen naik iman, pengen naik derajat ya harus mau diuji. Jadi salah satu hal yang bisa membuat kita tenang ketika mendapat ujian dari Allah dengan banyak bersalawat, dimudahkan urusannya. Bahkan sebelum ujian itu juga udah dimudahin juga sama Allah kalau kita banyak bersalawat. Sini dalam hadis riwayat Ibnu An-Najjar sudah dijelaskan, barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 100 kali setiap harinya, ya 100 kali, kalau tadi satu, ya, jadi 100 hari setiap harinya, niscaya Allah akan memenuhi 100 keperluannya atau hajat atau keinginannya atau apapun yang pengen diomongin sama Allah, silakan. 70 hajat berkaitan dengan kehidupan akhirat dan 30 hajat berkaitan dengan kebutuhan dunia. Makanya kan kita suka denger ya, salawatin aja. Nah, itu boleh. Bahkan dikatakan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dalam keadaan riya. Dalam keadaan riya pun, dalam keadaan mungkin kita nggak fokus, dalam keadaan kita nggak punya wudhu, itu boleh. Gitu. Sholawat ya, jadi boleh. Kalau zikir-zikir yang lain, baca Quran, terus baca maulid, baca yang lain-lain, itu kita harus dalam keadaan suci, harus kita dalam keadaan yang benar-benar takarrub, dalam keadaan yang benar-benar hikmat. Tapi kalau bersalawat dalam keadaan apapun, kita mau lagi di jalan, di motor, mau kita nggak punya wudhu, mau kita dalam keadaan lalai, mau kita dalam keadaan riya, ya kan kadang-kadang kita salawat, kita punya suara bagus nih, ya salawatan sengaja biar dipuji orang gitu kan. Nah itu kan riya tuh. Nah teman tetap dapat pahalanya, tetap sampai kepada baginda Rasulullah. Nah itu salawat. Jadi dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya. Iya, makanya kan kayak di kan nggak ada kan orang yang terang-terangan mamerin ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah kayak sholat segala macam, ya mungkin ada sebagian, tapi itu kan maksudnya yang pernah kita jelasin tentang riya itu ya. Ibadah-ibadah yang lain bisa nggak Allah terima karena riya. Tapi soal khusus untuk sholawat, kita melantunkan dalam kondisi kita riya, pengen dipuji sama orang, itu masih dapat ya. Ketika kita ada orang nih banyak nih, kita sholawatan dalam keadaan riya, nah orang yang ngedengerin kita itu pasti nanti bakalan ngikutin juga meskipun dalam hati. Itu keutamaan yang bersolawat Ya, makanya juga tambahan juga sedikit, apalagi kan ini kita lagi di hari Jumat ya. Memang kalau di malam Jumat sama di hari Jumat itu memang diutamakan banyak sholawat juga, selain ya kita baca Al-Kahfi atau yang lainnya. Memang disunahkan, bahkan dianjurkan ya untuk banyak sholawat. Aksiru alayya binas sholati yaumal jumu'ati wa lailatil jumu'ah. Ya, perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Maka barang siapa melakukan hal itu, yang tadi ya bersalawat kepada baginda Rasulullah di hari Jumat dan malam Jumat, barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya aku akan menjadi saksi atasnya dan memberikan syafaat kepadanya besok di hari kiamat. Tuh, ini kita salawat nih, Dion salawat di malam Jumat atau di hari Jumat.
maka nanti baginda Rasulullah menjadi saksi, ya Allah selamatkanlah Dion, jangan Dion masuk neraka nih misalkan. Ya Allah, Kayaknya gue tiap kajian dapatnya jelek-jelek mulu gue. kan contoh doang. Ya misalkan Dion masuk neraka nih, ya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atasnya. Ya Allah, saya menjadi saksi atas dia. Dia sering membacakan salawat kepadaku. Dan janjiku adalah, yang siapa yang baca salawat kepadaku, maka aku akan berikan syafaat. Maka tolonglah ia masukkan ke dalam surga. Tuh, luar biasa kan teman-teman? Luar biasa banget. Makanya pas di hari Jumat, malam Jumat, jangan sia-siakan. Meskipun kita ya mohon maaf yang perempuan dalam keadaan haid, ya tetap boleh membacakan salawat, tetap boleh. Gitu. Ya, jadi nggak apa? Jangan putus lisan kita untuk membaca salawat. Begitupun di hari-hari yang lain, tidak mesti hari Jumat atau malam Jumat, hari-hari yang lain basahkan lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ya, teman-teman selalu ingat bahwa Rasul pernah nyampaikan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintainya ketika di akhirat. Maksudnya orang yang dicintainya itu ketika kita masih di dunia. Jadi al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Ketika kita di dunia nih, saat ini kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sampai kita ekspresikan, kita banyak sholawat kepada baginda Rasulullah, kita cinta kepada pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama. Ya, karena memang al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi nggak bisa kita cinta sama Nabi Muhammad tapi kita benci sama ulama, itu nggak bisa. Itu udah sepaket. Cinta Allah, cinta Rasul, dicinta ulama. Ya, kita cinta sama Rasulullah, kita cinta sama para ulama. Nanti kelak di akhirat itu kita di padang mahsyar, kita kumpul bareng tuh sama Rasulullah, sama guru-guru kita. Makanya tadi kata Doni, orang yang banyak baca sholawat ketika nanti di padang mahsyar itu mengalami banyak kesulitan, nanti Rasulullah itu akan mudahkan. Rasulullah akan berikan syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan, ya. Jadi kita mesti yakin bahwa orang yang baca sholawat, yang menjalankan sunnah baginda Rasulullah, pasti mendapatkan pertolongan yang nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir. Makanya jangan sampai kita melalaikan, ya, meremehkan untuk kita nggak mau baca sholawat. Jadi di sela-sela kesibukan kita, dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam kondisi duduk, berdiri, dalam tiduran, segala macam, meskipun dalam keadaan nggak berwudu pun, kita basahin lisan kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Makanya sampai ada kisah ya, ketika waktu itu Abuya As-Sayyid Awi Al-Maliki pernah ditanya, ada murid yang nanya, ini pertanyaan mungkin agak nyeleneh buat kita ya, karena memang ada yang nanya gini, ya Habibana, sekarang Allah lagi ngapain gitu. Ini pertanyaan agak nyeleneh ya, karena kita nggak boleh ngebayangin yang hakikatnya itu tentang ketuhanan. Kita nggak boleh ngebayangin. Contoh ini, kita lagi duduk, lagi main HP atau lagi bengong, kita ngebayangin Allah lagi ngapain hari ini ya, itu kita nggak boleh ngebayangin seperti itu. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan nggak boleh. Tapi ini murid nanya, Allah lagi ngapain ya Habib? Habib dengan santainya menjawab begini, Allah lagi bersolawat kepada Nabi. Itu kenapa bisa tahu? Lihat dari Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat. Kalimatnya apa? Yusallu, menggunakan kata kerja fi'il mudhari, ya, yusallu. Kalau misalkan tusallu artinya buat kamu, yusallu kembali kepada Allah dan malaikat. Artinya buat teman-teman yang belajar bahasa Arab, fi'il mudhari itu maknanya, ya, maknanya itu sama kepada present continuous. Artinya sesuatu yang lagi dikerjain saat ini, yang lagi dilakuin saat ini, dan sesuatu untuk future, untuk masa nanti yang akan datang. Jadi artinya terus menerus, itu fi'il mudhari. Jadi Allah dan malaikatnya terus bersalawat kepada Nabi. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Mungkin ada kisah lain lagi yang berkaitan dengan salawat Adoni yang mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Ya, dan kisah ini masih berhubungan dengan keutamaan salawat, kemuliaan orang yang baca salawat. Luar biasa kisahnya. Jadi pada saat itu ada salah seorang pemuda, ketika beliau sedang menunaikan ibadah haji ya, ketika sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, itu pemuda tersebut bukan kalimat-kalimat yang lain, bukan kalimat labbaik Allah, bukan kalimat yang lain yang dibacakan, tapi bersalawat terus kepada Nabi, salawat. Sampai orang yang ada di sebelahnya itu nanya, bingung nih, heran sama nih orang, kok selama tawaf dia cuman salawat doang. Ditanya, antum kenapa dari tadi kok cuman salawatan doang?
nggak baca yang lain, nggak baca ini itu, nggak baca. Lalu pemuda tersebut menceritakan kisahnya. Nah, ini ceritanya dimulai. Indosiar enggak. Jadi gini. Oh, bagus banget ceritanya dulu. Enggak. belum. Belum. Ya, jadi diceritakan oleh pemuda itu kisahnya. Jadi pada saat itu pemuda lagi mau naik haji sama bapaknya ya, sama orang tuanya bapaknya tuh. Bapaknya tuh meninggal sama bokapnya. Ya, sama bokapnya. Ya. Itu bokapnya tuh meninggal. Ya, meninggal di kamar itu. Ketika meninggal, badannya itu dari atas sampai bawah berubah menjadi hitam semua. Nah, dikaget nih pemuda ini. Waduh, ini ayah saya kok pada hitam semua, badan berubah menjadi hitam. Serem deh. Dan tentu ini menjadi aib. Kalau misalkan seandainya dia mau minta tolong kepada yang lain, malu dong. Lah, bapaknya kok kayak gini jasadnya, hitam semua. Gitu kan, hitam semua. Entah pernah melakukan dosa apa di dunia, entah pernah melakukan apa, yang jelas ketika meninggal jasadnya berubah menjadi hitam semua. Si anak itu bingung, menangis nih anak nih, aduh ya Allah bingung nih, terus minta tolong sama Allah, minta tolong kemana-mana, malu karena ayahnya ini jadi aib, gitu kan, meminta tolong sama orang jadi aib. Lalu singkat cerita, si anak ini ketiduran, lalu bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah di situ melihat jasad ayahnya dipegang sama baginda Rasulullah, berubah menjadi putih semua. Jasadnya tuh berubah jadi putih semua langsung. Nah, itu di dalam mimpi itu ditanya sama pemuda, wahai manusia yang sangat mulia, siapakah engkau, gitu kan. Lalu menjawab, aku adalah Rasulullah, gitu kan. Ya Rasulullah. Nah, ditanya, kenapa, apa yang menyebabkan ayahku ini menjadi seperti ini, gitu kan, dan mengapa engkau menolong ayahku, gitu kan. Saya lupa dia pernah melakukan dosa apa, tapi yang jelas si ayah ini pernah melakukan dosa yang sangat besar, gitu kan, melakukan dosa yang sangat banyak. Tetapi kata baginda Rasulullah, tetapi setiap ia sebelum tidur, kalau pengen tidur nih, dia selalu membaca salawat kepadaku sebanyak 10 kali. Kalau pengen tidur tuh dia dawamin terus baca salawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 10 kali. Istiqomah. Walaupun dia punya dosa, jasad itu berubah jadi hitam, tapi bermimpi kepada dengan baginda Rasulullah, dipegang jasad itu berubah jadi putih semua. Dan seketika itu pemuda itu bangun melihat jasad ayahnya benar-benar berubah, jasadnya menjadi putih, nggak hitam lagi. Nah, makanya dari situ tadi pemuda tadi pas lagi tawaf salawat terus sama Nabi, salawat terus, saking utamanya itu salawat, saking berkahnya itu salawat. Nah, makanya buat teman-teman semua, dalam aktivitas kita apapun, mau tidur, kita mau belajar, kita mau aktivitas kerja, sekolah atau apapun, memulai apapun itu, kita utamakan baca salawat, mau dalam hati atau diucapkannya, boleh, silakan. Karena nggak ada yang nyesel kita baca salawat. Semua hajat, semua urusan itu digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dan bahkan ada kisah juga yang sangat populer ya, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah ini. Kisah ini memang kisah nyata dalam kitab Tabaqat Al-Khawas, yang mungkin kita kenal. Ada seorang ulama yang namanya Umar Al-Mubarak. Ya, ini ulama terkenal. Jadi ulama ini dia punya kebiasaan ya teman-teman semua. Kebiasaan dia itu selalu setiap hari berziarah ke makam baginda Rasulullah. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah kan kita sambut assalamualaikum ya Rasulullah. Ini ulama setiap hari Umar Al-Mubarak ziarah ke makam baginda Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang nggak senang melihat kok nih tiap hari dia kerjaannya begini terus nih. Disamperin nih sama si orang tadi, dibilang, wahai Syekh, gitu, nanti selesai kamu berziarah, kamu mampir ke rumah saya ya. Tuh. Nah, karena nih ulama tahu ya, dia niatnya baik, ngajak silaturahim. Akhirnya dituruti kemauannya. Selesai dari ziarah ke makam baginda Rasulullah, ini ulama Umar Al-Mubarak langsung temui orang itu masuk ke dalam rumahnya. Begitu sampai ke dalam rumahnya, dikira mau disediain apa ya, mau disediain yang bagus-bagus. Maksudnya kalau kita bertamu kan sama pemilik rumah dikasih yang enak-enak, tapi enggak. Begitu Umar Al-Mubarak sampai di rumah orang itu, malah dia disodorin pedang di wajahnya. Dia bilang, kata orang ini, ya Syekh, ya Imam, sesungguhnya aku nggak suka ngelihat kamu tiap hari ziarah ke makam Rasulullah. Aku nggak suka, aku nggak senang. Ngapain kamu tiap hari ziarah ke makam Rasulullah? Emang nggak ada kerjaan lain apa? Sekarang kamu ada di depan saya nih. Kamu mau saya bunuh apa mau saya potong lidah kamu biar kamu nggak sholawat lagi? Nah, karena Umar Al-Mubarak secara manusiawi ya takut. Ya udah dia milih, ya udah kalau gitu potong aja lidahnya, dipotong tuh lidah Umar Al-Mubarak. Karena dia tiap hari ziarah ke makam Rasul sholawat. Pulang dari rumah orang itu, ini Umar Al-Mubarak nangis kesakitan sambil dia megang lidahnya tuh, lidah yang dipotong tadi.
nangis. Tapi dia nggak pulang ke rumah, dia balik ke makam Rasulullah. Dia balik ke makam Rasulullah, dia bersimpuh di makam Rasulullah. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, saksikanlah aku adalah umatmu yang setiap hari ziarah ke makammu. Aku adalah umatmu yang sangat mencintaimu. Dan aku hari ini mendapatkan musibah, ada orang yang tidak senang kepadaku, memotong lidahku agar aku tidak bisa lagi berselawat kepadamu. Jika memang engkau mencintaiku, maka bantulah aku ya Rasulullah. Nah, singkat cerita, ini Umar Al-Mubarok ketiduran di makamnya Rasul. Pas dia tidur, dia mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah itu megang potongan lidah tadi, dimasukin ke mulut Umar Al-Mubarok dalam mimpi. Dan Masya Allah, luar biasanya, begitu Umar Al-Mubarok bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia mendapati lidahnya udah kembali lagi seperti semula. Selang beberapa hari, beberapa bulan, tiba-tiba Umar Al-Mubarok lagi ziarah, ada lagi yang ngunjungin. Tapi ini anak kecil. Anak kecil, dia bilang, ya Syekh, nanti selesai ziarah, mampir ke rumah saya. Kata Umar Al-Mubarok, oh ya udah, ini anak kecil. Begitu diikutin permintaannya, nyampe rumah, nggak taunya Umar Al-Mubarok kaget. Oh, ini rumah orang yang waktu itu motong lidah saya ini. Saya nggak mau masuk. Kata Umar Al-Mubarok, saya nggak mau masuk. Saya di sini aja. Ya Syekh, mohon, saya ingin kamu masuk. Saya minta tolong kepadamu. Kata anak kecil sambil nangis. Karena ngelihat anak kecil nangis, nggak tega, masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, nggak sampai ke dalam rumah, di teras itu ada monyet, ya, ada monyet dikandangin. Umar Al-Mubarok masuk ke dalam, monyetnya tuh kayak seolah-olah minta tolong. Lalu si anak kecil ini bilang apa? Ya Syekh, ketahuilah bahwa seekor monyet yang ada di depan engkau ini adalah ayahku. Ini adalah ayahku yang dulu pernah memotong lidahmu karena engkau ziarah ke makam Rasulullah, karena engkau senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Mungkin dari situ Allah mengazab ayahku. Makanya hati-hati ya sama ulama ya, hati-hati. Nah, apa pesan dari cerita ini? Orang yang mencintai nggak akan membuat orang yang dicintainya terluka. Tuh. Orang yang mencintai nggak akan membuat orang yang dicintainya terluka. Ketika kita cinta sama Nabi, sholawat kepada Nabi, Nabi otomatis cinta kepada kita. Dan Nabi nggak akan rela kita yang mencintai Nabi disakiti oleh orang lain. Itu dibuktikan sama Rasul. Makanya tadi kata Doni bilang, akan dikeluarkan dari kesulitan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia aja udah Allah, udah Rasul gampangin keluarin dari kesulitan. Bagaimana ketika nanti di akhirat? Nah, makanya kita banyak-banyakin baca sholawat dengan yakin, sangat yakin bahwa kita akan dikeluarkan dari kesulitan, kelak di akhirat berkumpul bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yaitu merupakan salah satu tadi keutamaan orang yang paling banyak bersolawat. Kisah-kisahnya masih banyak lagi. Ini kalau kita jelasin sampai ketemu malam ini lagi juga kagak bakal selesai kalau orang yang banyak solawat. Ya, jadi pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah selesai ya kajian tentang solawat. Mungkin kita membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang saja. Ya. Oke, siapa silakan yang ingin bertanya? 2 orang saja. Halo. Ya, jadi siapa duluan nih? Saya Siapa? Emilia. ya. Bahkan sebelumnya udah pernah bertanya belum? Saya belum. Belum ya, belum. Emilia udah pernah bertanya belum? Emilia. Sudah. Halo? Saya belum pernah, Ustaz. Saya belum pernah. Ini hilang dia. Ya udah, Emilia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan materinya tentang sholawat ya. Begini, misalkan zaman sekarang itu sholawat udah jadi modern misal kayak dibikin dangdut, terus sama yang lain, itu gimana hukumnya Terima Ya, kasih. Ya, sama ya. Ya, Masya Allah. Ya. Karena salawat itu kan fleksibel ya. Udah bisa ya. Tolong dimatiin ya, tolong di-mute. Yang di-mute dulu ya. Ya. Apa? Jadi salawat itu fleksibel ya. Iya. Maksudnya tadi yang apa pernah bilang, yang tadi di awal. Jadi dia mau dibaca zikiran kayak biasa boleh, misalkan beli zikiran nih kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Boleh kayak gitu. Boleh juga tadi pakai lagu. Iya. Iya. Kayak misalkan hadohan, tarawih, musika itu boleh juga gitu kan. Khusus sholawat ya. Kalau bacaan Quran itu
baca Al-Quran itu khusus baca lagu-lagu Arab ya, yang kita kenal dengan bayatil, soba, ros, sikah dan lain-lainnya, khusus Al-Quran. Begitupun azan ya. Tapi yang apa namanya khusus untuk salawat dia bisa divariasiin pakai lagu apa aja. Kayak tadi Adoni bilang ya, anak muda dia kalau baca salawat yang cuman zikiran doang itu mungkin bosen, makanya dia mau pakai lagu. Dan tadi mau pakai lagu dangdut boleh, mau pakai lagu dangdut boleh, mau pakai lagu India boleh, kalau apa lagu Korea, pakai lagu Korea juga boleh, nggak apa-apa ya kan. Iya. Nah, Jadi makanya boleh. itu apa namanya, dulu ada film yang namanya apa ya, kalau mungkin pernah dengar lagu begini, Munaro Bang Ocit. iya. Repet. Nah itu bahkan lagu yang lagi viral itu dijadiin salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika gitu. Jadi artinya khusus untuk salawat dia boleh diekspresiin mau pakai lagu apa aja. Iya, salawat ya, lagu dangdut, lagu India boleh pokoknya. Iya, lagu India Muskurane Ki, waduh, bersin dengeran. Lagi enak. Ya, lagu India Muskurane Ki wajatuh. Nah, bisa kita masukkan salawat. Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi. Nah, itu bisa. Atau ya Rasulullah. Iya. Salamun. Nah, jadi boleh. Semua tadi nanya pakai lagu dangdut boleh. Ya, asalkan sholawat ya. Jangan bacaan Quran, jangan azan, jangan. Iya, karena atau yang teman-teman sering lihat di YouTube, kita kan pernah tuh bikin salawat ya. Salatullahi malahan kawakib ala Ahmad khairi marakiban najaib. Nah, itu pakai lagu ini ya. Masya Allah. Ding. Iya, jadi khusus untuk sholawat dia boleh kita ekspresikan pakai lagu apapun. Bahkan kalau misalkan kamu ya Urti Emilia punya lagu sendiri, misalkan kamu seniman nih ya, suka nyiptain lagu, terus kamu pengen lagu sholawat itu bikin pakai lagu iramanya dari kamu sendiri, boleh, silahkan. Mau pakai lagu dangdut kan yang tadi dibaca nama Doni di awal itu pakai lagu dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji afata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nah, itu lagu dangdut. Jadi boleh mau pakai lagu apa aja. Solawat mau pakai lagu apa aja tetap mendapatkan rahmat, tetap mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, Saya syukran anak. ya Afwan. Ya, tadi siapa tadi? Nurma ya? Nurma Sabirma ya? Saya Ustaz. Ya. Saya sebenarnya Udah sebelumnya udah pernah nanya? Belum ya? Udah pernah nanya belum? Dia iya pada kajian. izin Ya, sinyal. Ya gimana? Ya bagaimana, Nurma? orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia itu sedang tidak menutup aurat, seperti tidak memakai jilbab bagi yang perempuan itu. Itu boleh apa enggak? Boleh banget. Jadi tadi ya apa namanya, sholawat, zikir dan lain-lain itu boleh. Ya tapi memang utamanya memang lagi dalam kondisi menutup aurat. Tapi boleh apa enggak boleh? Tadi sudah kita jelaskan bahwa sholawat yang kita baca dalam kondisi apapun, dalam keadaan kita nggak punya wudhu, dalam keadaan kita lagi berhadas besar, ya kita baca sholawat boleh. Bahkan kita apa namanya, cuman memang perhatikan ya apa namanya, adab. Jadi seperti ini, kalau dibilang boleh tapi kurang beradab begitu. Jadi kita cinta sama Nabi,
Tadi kita menyebut nama baginda Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, tapi kondisinya kita lagi nggak menutup aurat, gitu. Ya, jadi itu adabnya kurang, gitu. Ya, Gitu. jadi perhatikan adab. Salawat. Jadi kalau bisa ya kita baca sholawat, ya kita lagi dalam kondisi Kan menutup aurat. Tapi kalau gitu. lagi nggak kondisi menutup aurat, boleh atau nggak boleh, gitu. Buka. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya mungkin satu lagi masih bisa. Silakan yang belum bertanya sebelumnya. Saya Siapa? kak, saya kak, Yang Naswa. Nashwa. ya silakan. Udah pernah bertanya belum sebelumnya? Belum ya? Belum. Oh, boleh. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gimana caranya agar kita dapat bertemu di dalam mimpi dengan Rasulullah? Belajar Bismillah. Masya Allah. Sebenarnya banyak caranya ya. Ada apa namanya? Ada beberapa. Ini ada dua versi. Ada beberapa amalan. Ini yang pertama ya. Yang pertama ada beberapa amalan. Amalan-amalan ini yang apabila kita amalkan itu secara istiqomah bisa bertemu dengan Rasulullah. Biasanya amalan-amalan ini mendapatkan ijazah khusus. Ya, ijazah khusus dari seorang kiai, seorang habib. Bisa amalan-amalan apa? Bisa sholawat. Sholawatnya misalkan sholawat yang khusus. Sholawat. Atau juga bisa zikir tertentu. Tapi amalan-amalan ini harus mendapatkan ijazah. Ijazah artinya dia sudah layak. Jadi biar nanti sanadnya itu tersambung kepada baginda Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nggak perlu dengan amalan-amalan tersebut kita bisa bertemu dengan Rasulullah apa? Dengan senantiasa mendawamkan sholawat dan juga menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Itu kita banyakin baca sholawat itu senantiasa bisa ketemu. Misalkan satu hari kita baca sholawat 1000, ya, atau kalau keberatan satu hari kita baca sholawat 100, gak apa-apa, yang penting istiqomah terus menerus gitu. Artinya jangan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kita baca sholawat 100 kali setiap harinya kita nggak ketemu sama Rasulullah, lalu kita kayaknya nggak manjur nih. Enggak, karena sesuatu itu harus istiqomah. Nanti dari istiqomah itu buahnya tadi gitu ya. Jadi tadi ada dua. Yang pertama mungkin ada amalan khusus dari para guru, dari kiai, dari habaib, amalan zikir atau sholawat yang harus mendapatkan ijazah. Yang kedua, bisa kita dengan istiqomah bersolawat kepada Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Begitu, insya Allah nanti kita bisa ketemu dengan baginda Rasulullah. Karena mohon maaf ya, yang bertanya dengan yang ditanya pun belum mimpi ketemu Rasulullah, belum. Iya. Ya, jadi sungguh luar biasa, hadiah yang luar biasa jika seseorang udah pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Bahkan dikatakan orang yang pernah bertemu Rasulullah itu udah kalau jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Karena ini bukan orang sembarangan yang bisa ketemu bermimpi baginda Rasulullah. Dulu ada kisahnya, lucu banget kisahnya. Ada seorang murid nanya sama kiainya, "Kiai, gimana saya pengen bertemu dengan baginda Rasulullah, pengen bermimpi dengan baginda Rasulullah." Lalu si kiainya ini bukan ngasih amalan, bukannya apa, disuruh coba kamu beli kerupuk sudah di warung yang banyak. Kayaknya beli kerupuk, ini kiai udah ada kerupuknya, disuruh makan sama kiainya. Kamu makan kerupuk tapi jangan minum, jangan sampai minum, seret sekalian gitu. Dimakan, namanya kerupuk kan seret ya, bolu apa ya, apalagi kerupuk kulit ya. Iya tuh, waduh, seret banget tuh, cepukan kali kita gitu. Nah iya, sama kiainya disuruh makan tuh kerupuk, ya kan. Nah terus si muridnya ini ngomong, aduh ini saya seret banget kiai, udah nggak boleh minum. Kamu setelah makan banyak, udah kamu tidur. Kayaknya tidur nih si murid, tidur. Pas lagi bangun ditanya sama kiainya, kamu mimpi apa tadi? Saya mimpi saya minum air di lautan. Nah gitu. Jadi saking seretnya dia, yang dipikirin terus mau tidur tuh minum. Jadi mimpinya lagi minum dia di lautan. Nah begitupun kalau kita balik, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, kita bayangin seolah-olah kita bermimpi dengan baginda Rasulullah. Kita terus dawamkan salawat dengan mohon kepada Allah, ya Allah saya rindu banget dengan baginda Rasulullah. Ya Allah tolong pertemukanlah saya kepada hamba-Mu yang sangat mulia, ya Allah. Tolong pertemukanlah hamba. Begitu. Jadi umpamanya kayak begitu. Saking hausnya seret, mikirnya minum mulu, tidur pun kebawa. Pernah nggak kayak gitu teman-teman? Ini kalau saya pernah ngalamin ya. Jadi besoknya UAS
besoknya UAS, besoknya kita ulangan. Karena mungkin pikirannya kagak tenang, pikiran ujian mulu. Pas lagi tidur malah mimpi lagi ngerjain ujian gitu. Nah, karena yang dipikirin itu besok ujiannya, pernah nggak kayak gitu? Atau mimpi yang lain? Nah, Iya. jadi itu adalah perumpamaan ketika kita ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, maka bayangkanlah seolah-olah kita bertemu dengan baginda Rasulullah, Iya. mengharap kepada Allah. Jadi kuncinya apa? Cinta. Segala sesuatu yang diawali dengan cinta, maka semua itu akan kembali dengan cinta. Ya, ketika kita ngamalin suatu amalan pun kalau kita nggak cinta nggak jadi. Ya, kita ngamalin sholawat apa aja nih? Ya, sholawat. Tapi kita amalin karena cinta. Ya, jadi HP-nya dia nih mati ya. Iya. Udah, pakai ini. Gabung aja, gabung berdua. Lobet. Baterainya Oh enggak, padahal kamu baru kayak orang marahan pakai misa. Gabung berdua. Iya, gabung. Iya, Yon. gabung. Ya jadi gini ceritanya nih. Ini kan kita kan pakai kitab ya. Jadi pas di sini kagak muat kitabnya. Jadi dia mau suruh dulu. Padahal satu rumah. Dia mau manggil tinggal manggil doang. Gitu. Ya dia HP-nya dia mati, baterainya habis. Baterai mana gak dicas lagi kayak terus. Samperin dong. Udah batasnya kali ini jadi mati-matian ya. Samperin. Ini Gimana? Barengan. Samperin. Lagi ambil headset dulu lagi. Branding Lagi ambil itu. headset dulu. Samperin. Bunda mau banget, Bunda. Bunda mau banget, Bunda. ya jadi gimana kalau Ana yang lanjutin ini? Lanjut Ustaz. Pada keluar grup. Padahal. Tafadhal. Oh iya, Mbak. Tafadhal. Ayo. Simpel aja ya doa sama saya mah ya. Yang mau salawat yang mau saya Kakak tuh yang giliran dia. Nah, gitu. Salawatan atau kak? Nah, gitu. Udah branding berdua. Kanan. Buat penutupnya salawatan. Ya, Jadi Nah, tadi pada intinya kan mantul tuh. pada intinya sesuatu yang kita lakukan karena cinta, maka itu nanti akan kembali dengan cinta. Kita memikirkan sesuatu karena cinta, maka itu nanti akan kembali terpikirkan juga karena cinta. Ya kita sholawat sama Nabi, kita sholawat tapi dengan tujuan kita cinta. Memang sholawatnya karena cinta, bukan karena mengharapkan sesuatu. Itu karena cinta, maka nanti baginda Rasulullah juga akan cinta kepada kita. Maka nanti dengan izin Allah kita bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah. Yang tadi kata Doni bilang, ya kayak contohnya gini aja deh, gini. Orang yang lagi kasmaran, lagi kasmaran nih, baru ngelihat orang gitu kan ganteng, mungkin cewek kenalan, tiba-tiba naksir ya kan. Kalau lagi naksir kan, artinya lagi cinta nih, mulai tumbuh benih-benih cinta. Tiap hari kepikiran, mau tidur aja kepikiran, sampai saking kepikirannya ke bawah mimpi. Nah itu ininya, analoginya ya, ibaratnya kayak gitu. Lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, begitu awal ketemu, karena saking jatuh cinta kepikiran, begitu tidur ke bawah mimpi. Nah sama, makanya kita banyakin baca salawat, karena memang kita cinta dengan Rasulullah. Nanti insya Allah akan mudahkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Khususnya juga kita berdua mudah-mudahan bisa ketemu dengan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini bisa bertemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi. Amin. Alhamdulillah, baik, sudah cukup pertanyaannya. 3 pertanyaan. Nanti insya Allah pada kajian selanjutnya buat teman-teman semua yang belum sempat bertanya, nanti bisa bertanya pada kajian yang selanjutnya. Insya Allah akan dimulai nanti malam Jumat lagi ya. Karena malam ini kan kemarin nggak bisa nih, mepet, kita ada urusan, jadi nggak sempat dipindahin ke sekarang. Oke, jadi pada kesimpulannya banyak yang kita baca sholawat. Tadi udah jelaskan semua keutamaannya. Kalau kita udah ngaji kayak gini, harus diamalin. Ya, apalagi nih, sholawat ini kan kalimat yang paling mudah. Ada sholawat yang panjang, pakai sholawat yang pendek.
sallallahu ala Muhammad, atau bisa sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sependek-pendeknya sallallahu ala Muhammad. Iya, kayak tadi tuh. Jadi harus diamalkan ya. Jadi ilmu walaupun sedikit harus diamalin ya. Kayak tadi kemarin kita udah ini, sekarang udah kajian yang keempat, yang udah sebulan ya. Artinya ilmu yang disampaikan itu harus diamalkan minimal satu kali dalam seumur hidup. Ya. Karena kalau ilmu yang udah pernah kita dengar, yang udah kita terima itu nggak diamalin, nanti di akhirat itu bakalan dipertanggungjawabin sama Allah. Kenapa kok kamu udah mendapatkan ilmu tapi kok kamu nggak ngamalin gitu? Ya makanya seminimal-minimalnya satu kali kita pernah ngamalin dalam seumur hidup. Apalagi sholawat, masa ya sholawat cuma sekali dalam seumur hidup, nggak mungkin kan? Ya masa cinta harus pakai hitung-hitungan, jangan sampai. Itu banyak-banyakin baca sholawat kepada Nabi. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa bisa mengikut kajian seperti ini. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita semua bisa dapatkan syafaat baginda Rasulullah dan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah melalui mimpi ataupun bertemu langsung nanti. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Sebelum ditutup, kita biasa kita foto bareng dulu. Mungkin sebelum foto kita doa dulu ya. Kita doa dulu, soalnya nanti kalau udah foto-foto kita doa nanti pada bubar. Iya. Subhanakallahumma. Kita berdoa dulu. Belum. Yang mimpin siapa sih nih? Apa itu jenenge? Ya kalau yang mimpin Bang Imam doanya nggak naik. Canda. Naik. Sur. Ngelek doanya. Tolak gitu. Wifi-nya nggak nyambung. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama tutup dengan doa. Tadi kita awali ngaji ini ya, sharing seperti ini, kita awali dengan baca doa. Mudah-mudahan kita nggak keluar dari sini kecuali senantiasa dosa kita semua dirontokin oleh Allah. Amin. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. Amin. Angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. Ya Allah, jadikanlah kita semua sebagai hamba-Mu yang senantiasa cinta kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu yang senantiasa rindu dan cinta kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW ya Allah. Kita semua senantiasa hamba-Mu yang selalu patuh akan perintah-Mu, yang selalu patuh untuk menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Dan kumpulkanlah ya Allah kita semua di yaumil akhir nanti bersama baginda Rasulullah. Amin. Hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ihsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول يا الله قبول. Makan kebuli deh. Enggak ada. Yuk kita foto dulu sama-sama. Mungkin yang lagi off cam silakan dibuka kameranya biar kita Subhanallah. foto ya. Kajian kelima isi lagi. Buka kameranya.
Bentar. Ah, yang itu ya? Iya. Bentar. Aduh. Pertama kali kan langsung berdua mungkin. Tapi gak apa-apa kan. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi dong. Ulang aja. Kira-kira mana kalau satu lagi? Bingung nih gue pakai ini. Ayo. Siap ya? Oke. Ajib. Baik. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita selalu kita akhiri dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Salawatan dulu dong. Salawatan Salawatan dulu dong. Duh, sekali. Bagaimana? Salawatan dulu. Hush. Iya, cuma tuh udah hilang.